Yang di kanan shalom. Yang di kanan shalom. Oh, kurang volumenya. Yang di kanan shalom. Yang di kiri ada shalom. Yang di tengah shalom. Semuanya shalom. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya yang hadir di tempat ini bukan orang tua, setuju? Dan yang hadir pada sore malam hari ini adalah anak-anak muda, betul? Dan yang saya tahu bahwa anak-anak muda itu penuh dengan semangat, penuh dengan antusias. Saya undang kita semua bangkit berdiri dulu, saya mau coba semangatnya anak-anak muda. Kalau anak-anak muda itu bahasa dari kami, bahasa Torajannya itu youth. Ketika saya bilang youth, dan anak muda itu identik dengan kedahsyatan. Amin ya. Amin. Jadi ketika saya bilang youth, anak-anak muda katakan dahsyat. Kita coba dulu suaranya. Youth. Dahsyat. Woi, kurang dahsyat kayaknya. Dahsyatnya harus melebihi suara saya. Saya kan seorang aja kan. Kalian berapa? Ya kan meskipun saya pakai pengeras suara. Sekali lagi. Youth. Dahsyat. Kencang. Youth. Dahsyat. Kurang kencang. Ini kalau tidak salah dari Asar ini yang hadir baru 1.000 orang. Jadi suara 1.000 orang itu harus lebih kencang. Youth. Youth. Ketika aku bilang youth lagi, dahsyatnya 3 kali. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Setuju ya? Suaranya lebih kencang. Youth. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Allah yang baik. Amin. Kita mau datang kepada Dia. Kami merasakan kebaikan-Mu, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam belantara. Dengan hati apa? Dengan hati bersuka. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan apa? Yuk! Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, sama-sama, wow. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, oh, amin, bahwasanya selamanya kasih setianya. Yes, kita mau datang ke bait Tuhan penuh dengan ucapan syukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam belantara. Dengan hati apa? Yuk, dengan hati bersuka. Betapa baiknya Tuhan bagi berlindung. Sama-sama kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Bahwasanya
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia, amin, bahwasanya selamanya kasih. Kami mau katakan bersyukurlah. Oh, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih. Bersyukurlah. Yes. Amin. Bahwasanya bersalah, bahwasanya bersalah, bahwasanya. Sekali lagi katakan, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Oh, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Yes. Kita mau sama-sama lagi tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Oh, yes Tuhan. Sebab kami datang padamu dengan ucapan syukur kami. Oh. Sama-sama kita mau katakan, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Yo. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Oh. Katakan Tuhanlah kekuatanku, pastur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri. Katakan Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sama-sama. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, sungguh kasih anugerah-Mu. Pasturlah perbuatanku, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kami datang padamu. Sama-sama kita katakan lagi. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Amin. Tuhanlah pastur dan keselamatanku. Yes. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya. Yes. Sama-sama kita mau katakan, Agunglah Dia. Oh, oh, oh. Agunglah. Mujizat telah terjadi, sungguh kasih anugerah-Mu, dekat teduh dan mulia, pasturlah perbuatanmu. Amin. Oh,
merasakan kasih-Mu yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau katakan begitu besar kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau ikan anakku yang dekat. Di saat aku percaya, kasih menjemput
kasih-Nya yang amin Tuhan. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bersyukur di hadapan Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih yang menebus setiap kami, yang menyelamatkan setiap kami, yang menebus segala dosa kami, kami bersyukur. Bersyukur buat pengorbanan yang Tuhan telah berikan. Mari kita bersyukur buat apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur buat kasih-Nya yang begitu dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Kejadian-Mu begitu ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita terus datang di hadapan Tuhan. Mari kita bawa hati syukur kita di hadapan Tuhan.
Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Thank you Lord. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib kami bersyukur. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita katakan lagi. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Thank you Lord. Thank you Jesus. Bagiku. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan, kami ingat kasih-Mu, ingat kasih-Nya yang hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Biarlah terus kami mengingat arti pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kasih yang tidak terbatas itu. Kasih-Mu, penerimaan-Mu di dalam setiap kami. Biarlah itu yang terus membuat kami berlari dengan Tuhan. Membangkitkan setiap kami. Karena kami mengingat kasih-Mu, penerimaan-Mu, cinta-Mu, pengorbanan-Mu. Bilur-bilur-Mu bagi setiap kami. Darah yang tercurah itu bagi setiap kami. Biarlah itu terus Tuhan yang membuat kami bangkit dan berlari dengan Tuhan. Ini kami anak-anak muda-Mu. Kami mau terus menjadi anak-anak muda yang berlari dengan Tuhan, yang terus bergairah dengan Tuhan. Yang ada dalam panggilan Tuhan, yang menyelesaikan tujuan Tuhan, destiny Tuhan di hidup kami. Kami sampai pada garis akhir. Karena kami terus memandang kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami siap, anak-anak mudamu siap. Biarlah pengurapan yang daripada Tuhan itu turun memenuhi setiap kami. Roh hikmat dan wahyu itu memenuhi setiap kami Tuhan. Apa yang menjadi isi hatimu kami menangkapnya dengan akurat. Tolong setiap kami siap. Kami siap Bapa. Terima kasih, segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, shalom. Ya, sudah salam kiri kanannya, coba di tos dulu kiri kanannya, katakan saya siap mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita mau belajar sama-sama dari Kisah Para Rasul 9. Ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Oke, kita percaya bahwa kita ada di tempat ini enggak kebetulan ya. Ada yang Tuhan rindukan bagi setiap kita. Kita mau ambil apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini bagi kita. Oke, saya rindu kita baca bergantian. Yang prianya ayat genap, yang wanitanya, pria ganjil, wanita genap. Oke, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Ya, pria yang ganjil, wanita yang genap. Topiknya Saulus bertobat. Oke, silakan kepada pria-pria. 1, 2, 3. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saulus bangun. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi.
aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga dia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Oke, kalau kita baca di ayat yang pertama di sini dibilang sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ya, betapa bencinya Saulus dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya ingin kita buka lagi di Kisah Rasul 22, saya ingin kita belajar tentang kejahatannya Saulus gitu ya. Kisah Rasul 22 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima berkata begini, firman Tuhannya Kisah Rasul 22 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Aku adalah, ini Saulus ya, aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Oke. Betapa jahatnya hati Saulus dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan gitu ya. Dia nggak puas kalau hanya beberapa orang, sampai dia harus pergi, sampai dia minta surat gitu ya. Karena dia betul-betul benci dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Latar belakang Paulus bukanlah latar belakang orang yang baik-baik. Latar belakang Paulus, dia bahkan menyetujui untuk umat-umat Tuhan itu dibunuh. Dia sangat benci dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu latar belakang Paulus. Tapi lihat, kalau kita baca, kita lihat di sini betapa Tuhan mengasihi Paulus. Oke, sampai Tuhan menjumpai Paulus waktu dia mau ke Damsyik. Dia sudah berapi-api, dia punya rencana, ya, dia punya program di otaknya, di dalam hatinya, dia sudah merancangkan sesuatu yang jahat. Tapi Tuhan memutar itu semua. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan atas hidupnya. Kita nggak pernah tahu tujuan Tuhan atas hidup kita. Kita mungkin punya program, punya kegiatan, punya rencana, yang bahkan mungkin dalam hati mau lari dari Tuhan. Kayaknya aku mau mundur aja dan sebagainya. Kalau Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Sejahat itu pun Paulus menyiksa orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan tetap kepada apa yang menjadi tujuannya kepada Saulus. Ya, kita baca di ayat yang ke-15 Tuhan bilang begini, yang tadi di Kisah Rasul pasal 19 ya. Tuhan berkata kepada Ananias, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Apapun latar belakang kita,
Tuhan sudah menetapkan satu tujuan dalam hidup kita. Seburuk apapun kita di masa lalu, sejahat apapun kita di masa lalu, sehancur apapun hidup kita di masa lalu, Tuhan selalu punya tujuan atas hidup kita. Tuhan mampu mengubahkan hidup kita. Bahkan Ananias, ya, yang disuruh Tuhan pergi, dia bilang, aduh Tuhan, itu orang jahat. Ananias adalah orang yang mengasihi Tuhan, dikatakan murid Tuhan. Dia punya cara pandang yang berbeda dengan cara pandang Tuhan. Mungkin orang-orang di sekeliling kita bilang kita nggak bisa berubah. Bahkan mungkin diri kita sendiri bisa bilang, kayaknya aku nggak bisa berubah deh, kayaknya aku susah deh berubah, kayaknya banyak. Bahkan mungkin orang lain juga udah ngecap. Susah, orang ini susah untuk berubah, susah untuk ditegur, susah untuk dibilangin, susah untuk Jangan pegang kata-kata orang. Pegang apa kata Tuhan. Tujuan Tuhan bukan ditentukan oleh perbuatan kita. Sebelum kita dikandung oleh ibu kita pun, Tuhan sudah punya tujuan. Jadi itu perbuatan kita tidak menentukan siapa kita ke depannya. Masa lalu kita tidak menentukan siapa kita ke depannya. Itu tidak menentukan siapa kita. Perbuatan kita di masa lalu kita itu tidak menentukan siapa kita di depan. Karena Allah sudah punya rancangan. Allah sudah punya panggilan. Allah punya pilihan atas hidup kita. Waktu kita ada di tempat ini, waktu kita sudah dilayani, terima Yesus, sudah punya Yesus dalam hati kita, sudah lahir baru. Itu adalah langkah awal untuk kita masuk kepada yang namanya destiny Tuhan untuk hidup kita. Panggilan Tuhan, tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Dan tujuan Tuhan itu enggak yang kecil. Besar tujuan Tuhan untuk hidup kita. Jadi kalau engkau kondisi kita saat ini lagi gimana nih? Lagi enggak baik-baik saja, jangan cap dirimu seperti kondisimu saat ini. Jangan berhenti. Tapi pegang apa yang menjadi perkataan Tuhan atas hidupmu. Bahwa engkau dan saya, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah alat pilihan Tuhan. Katakan kiri kananmu, engkau adalah alat pilihan Tuhan. Amin. Jadi jangan membatasi Tuhan untuk bergerak di dalammu, di dalam kita. Karena ada pilihan Tuhan atas kita. Kita adalah alat yang dipakai Tuhan. Jangan membatasi diri kita karena latar belakang, Kak, keluarga aku masih begini, aku gak mau dulu. Atau kau melihat kondisimu, dirimu, kekuranganmu. Mari kita tidak membatasi Tuhan. Karena tujuan Tuhan itu besar bagi setiap kita. Mari kita melihat jauh, enggak yang lihat saat ini. Kita melihat jauh. Tujuan akhir Tuhan bagi setiap kita. Ada tujuan akhir yang Tuhan rindukan bagi setiap kita sampai di sana. Di Yeremia 29 bilang gini, kita buka. Yeremia 29 ayat 11.
Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan bukan sekedar engkau sekolah di mana, engkau kuliah di mana, engkau bekerja di mana. Rancangan Tuhan itu berbicara tentang destiny, tujuan akhir Tuhan untuk hidup kita. Rancangan damai sejahtera. Engkau akan melewati yang namanya proses, tapi itu bukan berarti engkau sudah sampai kepada rancangan Tuhan yang destiny akhir ya, tujuan akhir Tuhan, enggak. Proses-proses yang kita lalui, proses yang kita alami, itu adalah jalan yang memang harus kita tempuh, jalan yang harus kita lalui untuk kita sampai kepada apa yang menjadi tujuan akhir Tuhan, kepada destiny Tuhan di dalam hidup kita. Jadi jangan menyerah. Jangan berhenti, perjalanan kita belum selesai. Mimpi Tuhan atasmu itu besar. Mimpi Tuhan atas kita besar. Lihat lihat Saulus. Sejahat apapun dia, bahkan Ananias menyerah, gak mau dia berdoa buat Saulus. Tapi Tuhan bilang, enggak, saya punya tujuan atas dia. Saya punya tujuan atas dia. Dia mau saya pakai, dia adalah alat di tangan saya. Kita alat di tangan Tuhan. Tuhan gak pernah salah pilih. Kalau kita alat di tangan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan terus mengerjakan sesuatu di hidup kita. Mimpi Tuhan bukan hanya sampai kita seperti mimpi kita ya, untuk masuk di sekolah ini, di kampus ini, dalam pekerjaan ini, terus kita pikir itu sudah selesai tujuan Tuhan atas kita. Belum selesai. Itu mungkin mimpi kita untuk masuk di sekolah ini, untuk masuk di kampus yang terkenal, untuk masuk dapat pekerjaan, itu mungkin mimpi kita. Tapi itu bukanlah akhir dari tujuan hidup kita. Tuhan ingin terus kita mengerjakan sesuatu di tempat demi tempat yang Tuhan taruh buat setiap kita. Saulus atau Paulus, dia adalah seorang marketplace. Ya, dia penjual kemah, pengusaha kemah. Dia pengusaha kemah. Tapi dia enggak berhenti untuk menyelesaikan tujuan Tuhan atasnya. Dia bekerja, dia seorang pengusaha, tapi bukan berarti dunia kerja menghalangi tujuan Tuhan atas hidupnya. Kita harus menangkap ini, engkau ada di sekolah mana, ada di kampus mana, bukan berarti selesai sudah tujuan Tuhan atas engkau di situ. Engkau hanya cukup belajar dengan giat, lulus tepat waktu. Enggak, sekalipun itu bagus, tapi kita harus tahu apa yang menjadi tujuan kita. Kita bisa masuk di sekolah ini, masuk di kampus ini, itu ada tujuan Tuhan. Mari kita kerjakan juga apa yang menjadi isi hati Tuhan waktu kita ada di situ. Paulus bukan sekedar mencari uang, enggak. Bisnis dia pergi ke kota-kota, tapi Injil diberitakan. Dia pergi ke tempat demi tempat. Cara Tuhan buat Paulus itu luar biasa. Dia ditangkap, dia mau ketemu kaisar aja harus melewati beberapa pulau, tempat demi tempat. Tapi dia tetap mengerjakan panggilannya di dalam Tuhan. Tetap dia sampaikan kebenaran di sana. Di mana dia ada, dia dibuang, dia ditahan, di mana tetap kebenaran firman Tuhan disampaikan. Tetap Kristus itu dia sampaikan. Kita ada alat di tangan Tuhan, bukan dengan kekuatan dan kepintaran kita. Aku enggak bisa ngomong, aku enggak bisa begini, aku enggak bisa begitu. Engkau punya Roh Kudus, kita punya Roh Kudus.
Ingat perempuan Samaria? Dalam keterbatasan dia berbicara. Dia cuma bilang begini waktu dia pergi ke kota, dia cuma bilang begini. Ada seseorang yang berbicara, menyampaikan segala sesuatu yang keperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Masih pakai tanda tanya. Tapi lihat, Roh Kudus bekerja. Sederhana padahal dia ngomong, dia nggak ngomong yang gimana-gimana, dia cuma bilang ada seseorang yang ngobrol sama saya terus dia tahu semuanya tentang saya. Mungkinkah dia Kristus? Tapi Roh Kudus bekerja buat setiap orang yang dia jumpai. Roh Kudus bekerja buat setiap orang yang dijumpai. Sehingga mereka, oh di mana? Mereka berdatang untuk bertemu dengan Yesus. Roh Kudus itu pribadi yang tidak bisa kita lihat, tapi pekerjaannya bisa kita nikmati. Pekerjaannya bisa kita nikmati. Jadi jangan ragukan pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap kita. Kalau Tuhan sudah pakai setiap kita, kita adalah alat di tangan Tuhan. Tuhan itu memperlengkapi setiap kita. Dia perlengkapi kita. Dia perlengkapi kita. Mungkin kita enggak fasih dalam berkata-kata, mungkin kita itu terbatas dalam berkata-kata. Tapi dia sudah memperlengkapi engkau dengan Roh Kudus-Nya. Dia perlengkapi kita dengan pribadi Roh Kudus yang tidak kita lihat itu. Jangan tunggu pintar ngomong. Gak usah pintar ngomong, gak usah. Karena justru anugerah Tuhan semakin melimpah dalam keterbatasan kita. Saulus memberi dirinya, sehingga Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Sehingga hidupnya diubahkan menjadi Paulus. Kenapa? Karena pemberian diri. Waktu dia bertobat, waktu dia bertemu Tuhan, ya, perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan setiap kita, rekan-rekan. Perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan setiap kita. Waktu Saulus berjumpa dengan Tuhan, Tuhan cuma suruh dia pergi kan, masuk ke Damsyik. Tapi apa yang dia lakukan? Pemberian dirinya. Dia enggak sekedar ada di situ, tapi dia berpuasa. Dia berdoa pemberian dirinya karena dia ingin betul-betul memberi hidupnya dengan Tuhan. Enggak disuruh kok puasa, cuma suruh masuk ke kota. Tunggu sampai Tuhan berfirman lagi kepada dia. Tapi dia memberi dirinya lebih. Dia menantikan itu bukan sekedar bangun, tidur, makan, terus duduk-duduk, sudah jam ini oh belum, oke tidur lagi, nanti bangun lagi, jalan. Enggak. Ada yang dikerjakannya. Kehausannya, kelaparannya, kerinduan dengan Tuhan. Membuat dia berdoa, berpuasa. Dia menantikan apa nih Tuhan? Dia menantikan sesuatu di hadapan Tuhan. Kalau saat ini bagaimana kondisi kita? Kalau engkau kondisimu lagi biasa-biasa, lagi enggak bergairah dengan Tuhan, yuk ambil waktumu. Doa, puasa engkau dengan Tuhan. Mengapa? Karena engkau merindukan sesuatu di hidupmu. Karena kita merindukan sesuatu. Tuhan kok saya begini-begini saja. Saya seharusnya semakin mengerti tujuan Tuhan atas hidup saya. Saya seharusnya masuk di dalam panggilan Tuhan. Saya seharusnya mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Kok saya biasa-biasa, kok hati saya biasa, bahkan untuk berdoa juga saya malas. Ambil waktu. Puasa kita dengan Tuhan. Karena waktu kita berpuasa kita sedang merendahkan diri. Tuhan, saya butuh Tuhan. Kita sedang mengosongkan diri, kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya perlu Engkau Tuhan. Saya enggak bisa tanpa Engkau Tuhan. Engkau berpuasa bukan sekedar nahan lapar dan haus. Tapi karena Engkau betul-betul hancur hati dengan Tuhan. Engkau merindukan sesuatu dengan Tuhan. Sama dengan puasa untuk kita KKR.
Doa puasa, kalau untuk hal-hal acara-acara, momen-momen penting kita doa puasa. Halo, untuk hidupmu pribadi dengan Tuhan, untuk engkau sampai kepada tujuan Tuhan, untuk engkau masuk dalam kerinduan Tuhan, ambil juga waktumu untuk doa puasa. Jangan hanya tunggu ada kegiatan, tunggu ada momen. Justru penting sekali hidup kita bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Oke. Karena kebutuhan akan Allah, karena engkau sangat merindukan Tuhan di hidupmu, ambil waktumu. Karena kerinduanmu dengan Tuhan. Kalau engkau melihat dirimu, aduh aku lagi biasa-biasa dengan, ambil waktumu. Saya juga gitu. Tuh saya biasa-biasa dengan Tuhan. Tuhan ada yang salah nih. Kok hati saya biasa ya dengan Tuhan? Saya berdoa, tapi hati saya biasa. Ambil waktu. Ayo doa puasa. Jangan hanya untuk acara-acara, tapi untuk hidupmu ambil waktumu. Untuk mimpi Tuhan atas hidupmu, ambil waktu. Doa, puasa dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk kita sampai kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan? Atau kita semakin dipakai menjadi alat dalam tangan Tuhan? Tadi seperti yang saya bilang adalah perjumpaan dengan Tuhan. Itu membuat kita semakin akurat untuk sampai masuk di dalam apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Perjumpaan dengan Tuhan bukan sekedar lahir baru. Bukan waktu kita KKR, retreat, kita ngalamin encounter terus stop, hanya sekali seumur hidup. Perjumpaan dengan Tuhan harus terus kita alami. Karena waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan terus mengalami pembaharuan pola pikir. Kita akan terus mengalami perubahan dalam cara pandang kita. Waktu kita terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, encounter dengan Tuhan, kita akan semakin diarahkan Tuhan. Kita akan semakin mendengar suaranya dan kita semakin terarah kepada apa yang menjadi hati Tuhan, tujuan Tuhan untuk hidup kita. Perjumpaan yang terus menerus dengan Tuhan. Rindukan ini teman-teman. Kalau namanya perjumpaan dengan Tuhan berarti bukan sekedar berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, makanan ini dikuduskan, ditutup, bungkus lagi. Sudah ditutup, dibungkus lagi. Terus gimana makannya ya? Bukan hanya seperti itu. Kalau namanya perjumpaan, berarti kita harus mendengar Dia berfirman dan berkata-kata dengan hidup kita. Itu kita berjumpa dengan Dia. Itu Dia menaruhkan firman-Nya, perkataannya di dalam hati kita. Kita sedang berjumpa dengan Dia. Karena itulah kerinduan Tuhan bagi kita. Waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan bilang kan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Salah satu tujuannya adalah supaya kita memiliki komunikasi yang sama dengan Tuhan. Mengapa kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan? Supaya kita memiliki komunikasi yang sama dengan Tuhan. Supaya waktu kita berbicara, Tuhan dengar. Waktu Tuhan berbicara, kita dengar. Bahkan kita bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Mengapa? Karena kita serupa, kita segambar dengan Dia. Kita bisa merasakan isi hati Tuhan. Kita bisa mengerti apa yang dirindukannya. Karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Komunikasi, supaya kita memiliki komunikasi yang sama. Supaya waktu Dia berfirman atas hidupmu,
kita mewujudkan itu. Karena kita punya komunikasi yang sama dengan Tuhan. Oke. Jadi kalau yang lagi hubungan pribadinya lagi nggak baik-baik saja, yuk engkau serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan rindukan berkomunikasi dengan engkau. Tuhan rindukan berkomunikasi. Kita bercakap-cakap dengan Dia karena kita serupa dan segambar dengan Dia. Oke. Yang kedua, yang Tuhan untuk kita bisa sampai kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan atau menjadi alat Tuhan. Kita memberi diri kita yang namanya dipimpin oleh Roh Kudus. Kita buka di Galatia 5. Ayat yang ke-25, Galatia 5 ayat 25 dibilang, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Waktu kita terima Yesus, kita udah punya Roh Kudus di dalam setiap kita. Oke, setuju ya? Waktu kita udah terima Yesus, ada Roh Kudus di dalam setiap kita. Tapi tidak semua orang mau dipimpin oleh Roh itu. Biarlah kita menjadi pribadi yang mau dipimpin oleh Roh Kudus itu. Punya Roh Kudus di dalamnya. Tapi untuk memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus itu enggak semua orang mau. Padahal Roh Kudus adalah penolong yang diberikan Bapa kepada kita. Yang diberikan Yesus kepada kita untuk menjadi penolong. Supaya kita bisa berjalan kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Supaya kita bisa sampai kepada apa yang menjadi destiny Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus itu adalah penolong. Kita buka dulu di 1 Korintus 2. Ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Luar biasa Roh Kudus yang ditaruh di dalam setiap kita. Roh Kudus itu tahu apa yang ada di dalam hati Allah. Waktu kita mau dipimpin oleh Roh Kudus akan menyatakan apa yang ada di dalam hati Allah kepada kita. Roh Kudus tahu apa yang tersembunyi di dalam hati Allah. Dia akan menyingkapkannya kepada kita. Sehingga kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengerjakan apa yang menjadi hati Tuhan di sekolah, di kampus, di dunia kerja kita. Karena Roh Kudus berbicara kepada kita. Roh Kudus yang tahu apa yang tersembunyi di dalam hati Allah, menyingkapkannya bagi setiap kita. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan rindukan. Kita lagi duduk nih ya sama teman lagi ngobrol-ngobrol nih ya. Tapi karena Roh Kudus kita mengalir dengan Roh Kudus akan menyingkapkan itu pada kita. Doain temanmu, rangkul dia. Pernah nggak ngalaminnya seperti itu? Ada Roh Kudus berbicara di dalam hati, rangkul dia. Terus kita peluk aja. Dia udah langsung nangis-nangis. Dia udah langsung bisa ngalamin sesuatu. Karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Bukan karena pelukanmu terus dia nangis. Tapi karena engkau memberikan dirimu menjadi alat Tuhan.
engkau menyediakan dirimu menjadi alat di tangan Tuhan untuk rekanmu, keluargamu, saudaramu bisa mengalami Tuhan. Cara Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita, diperlengkapinya kita. Jadi kalau ada Roh Kudus menggerakkan hatimu, datangi rumahnya si ini. Datangi rumahnya. Jalan aja, ikutin aja, datangi. Berarti ada sesuatu yang menjadi rahasia Allah. Yang dia ingin, Roh Kudus ingin, Tuhan ingin pakai kita untuk mewujudkan itu bagi orang lain. Jadi kita ada di sekolah, di kampus, di dunia kerja bukan sekedar untuk sekolah hanya untuk mengambil dunia, menimba ilmu, menjadi pintar. Di dunia kerja bukan hanya untuk mendapatkan duit, mendapatkan gaji, berpenghasilan, tapi ada yang Tuhan mau. Karena itu kita harus terus terkonek. Karena itu kita harus terus terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Terkonek dengan Roh Kudus. Karena ada yang mau Tuhan kerjakan lewat hidupmu. Kembali, siapapun kita, apapun latar belakang kita. Waktu kita sudah terima Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Waktu sudah punya Yesus di dalam hidup kita. Tuhan sudah meletakkan mimpinya atasmu. Ada tujuan Tuhan yang Tuhan ingin engkau wujudkan di dalam hidupmu. Dan Roh Kudus akan memimpin kita untuk sampai kepada tujuan Tuhan itu. Hubungan kita dengan Tuhan, itu akan perjumpaan kita dengan Tuhan terus menerus, itu akan meruntuhkan paradigma kita. Kenapa ya? Karena kita di masa lalu punya pola pikir kita, cara pandang kita, pengenalan kita dengan Tuhan yang salah. Bisa ada yang salah dalam pengenalan kita dengan Tuhan. Karena itu hubungan kita pribadi dengan Tuhan terus menerus, perjumpaan terus menerus kita dengan Tuhan itu akan meruntuhkan segala sesuatu yang tidak benar di dalam pola pikir, dalam cara pandang kita tentang Tuhan. Karena itu kita perlu terus terkonek dengan Tuhan. Kita perlu terus terhubung dengan Tuhan. Karena itu juga kerinduan Tuhan bagi kita, komunikasi. Oke. Jangan lihat keterbatasanmu, karena kalau Tuhan udah pilih setiap kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan, Tuhan yang memperlengkapi kita. Jangan melihat keterbatasan, kekurangan kita. Musa seorang yang gagap dalam berbicara, tapi lihat pilihan Tuhan atasnya. Musa dibuang oleh orang tuanya supaya enggak dibunuh. Tapi Tuhan punya pilihan. Apapun kita latar belakang kita. Mungkin kita lahir dari keluarga yang broken home. Apa latar belakang kita? Mungkin kita lahir tanpa seorang ayah. Tapi Tuhan sudah punya pilihan atas hidup. Latar belakang kita tidak menentukan destiny Tuhan atas hidup kita. Jadi berhenti mengasihani diri sendiri. Lihat tentang tujuan Tuhan atasmu. Besar. Pandang kepada pandangan Tuhan atas hidupmu. Mimpi Tuhan atasmu besar. Dahsyat dan luar biasa. Engkau ada di tangan yang tepat. Di tangan penjunan yang tahu bagaimana harus membentuk engkau. Untuk dipakai bagi kemuliaannya. Kita ada di tangan yang tepat, di tangan Tuhan. Kita enggak pernah salah. Jadi kalau engkau ada di kampusmu, di sekolahmu, di dunia kerjamu saat ini, kalau ada yang garang, bosmu garang, atau temanmu yang menyebalkan, atau apa segala macam, bukan engkau, aduh kayaknya aku salah deh, kayaknya aku salah masuk sekolah, salah masuk kampus, salah ada di dunia kerja ini. Enggak. Pasti ada yang Tuhan rindukan untuk hidupmu. Jangan langsung ambil keputusan. Kembali, tanya Tuhan. Karena Dia yang membentuk kita. Dia yang menciptakan kita. Dia tahu yang terbaik bagi kita.
Dia punya blueprint di hidup kita. Oke. Mau dipakai Tuhan? Tidak melihat keterbatasan dan kekuranganmu? Amin. Mau memberi diri kita dengan Tuhan? Tidak membatasi Roh Kudus? Yes. Kalau kita melihat kekurangan kita, kita membatasi Roh Kudus di dalam kita. Karena Tuhan bilang dalam kelemahanmulah kuasaku menjadi sempurna. Jadi jangan batasi kegerakan Tuhan di hidupmu. Di hidup kita, karena kekurangan kita. Destiny kita, tujuan akhir kita tidak ditentukan karena kekurangan kita. Tuhan pakai kita bukan karena kekurangan kita. Terus kita ngelihat karena kekurangan gak mampu, gak bisa lihat kembali saya pernah. Musa gagap, tapi dia bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau gagap itu ya satu orang aja, kalau kita ngomong sama satu orang aja ya mungkin orang sudah lama banget sih orang ini ngomongnya, ya kan, lama kan gitu. Tapi dia bisa memimpin. Bangsa Israel itu enggak 1-2 orang, enggak 100 orang. Oke, jangan melihat kekurangan dan keterbatasan kita. Tapi kita memberi diri kita, yes Tuhan, ya Tuhan, ini hidup saya. Karena apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul, itu yang disiapkan Tuhan, itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi kita. Anak-anak Tuhan. Siap jangkau sekolah-sekolah bagi Tuhan? Kampus-kampus dunia kerja kita siap jangkau bagi Tuhan, amin. Tidak melihat keterbatasan dan kekurangan kita. Tapi percayalah, kita punya Roh Kudus yang tidak terbatas itu. Yes. Seperti perempuan Samaria, aku ketemu seseorang yang bisa menyampaikan segala sesuatu tentang aku. Masa kayak gitu aja orang tertarik? Ya kan? Kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi jangan batasi pekerjaan Roh Kudus dengan pikiran kita. Lakukan saja bagian kita. Selanjutnya biar Roh Kudus yang mengerjakannya. Roh Kudus yang menjamah. Kita percaya itu. Oke, saya ingin kita bisa berdoa berdua-dua ya untuk bisa tidak tidak seteman seduduknya gitu ya. Nah, pemimpin-pemimpin mungkin bisa nyebar, pelayan-pelayan bisa nyebar ya, kita berdoa berdua-dua, kita berdoa untuk semakin kita mau dipakai Tuhan. Kita mau semakin dipakai Tuhan. Ya boleh pemain musik, boleh. Jangan lihat keterbatasan kita. Oke. Boleh ya. Boleh keluar cari teman-teman, kira-kira ada yang baru atau ada yang boleh keluar, datangi yang lain. Siapa? Jadi tempat untuk berdoa berdua-dua. Percayalah Tuhan punya tujuan yang besar atas hidup kita dan kita mau dipakai oleh Tuhan. Tidak melihat keterbatasan dan kekurangan kita, kita saling mendoakan. Berdua-dua atau bertiga juga boleh.
sanggup untuk mengubahkan setiap kita. Yesus sanggup untuk mengubahkan engkau dan saya. Menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Sudah selesai berdoa, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sama-sama. Tuhan, mulialah namamu,
memulihkan, Dia sanggup memulihkan. Katakan Dia sanggup memulihkan hidupku. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau memilih kami. Bahkan dalam keterbatasan kami, dalam ketidakbanyaktahuan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau memilih setiap kami. Dan bahkan Engkau memakai hidup kami Tuhan. Untuk mengerjakan apa yang menjadi mimpi-Mu. Bagi keluarga kami, bagi sekolah kami, bagi kampus kami. Bahkan tempat di mana kami bekerja Tuhan. Kami bersyukur. Dan kami mau kerjakan dan kami mau ambil bagian yang Tuhan telah sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Oke, saya buka ruang kesaksian. Bila rekan-rekan mau bersaksi, saya persilakan. Ada? Dari kanan ada? Dari tengah? Dari kiri? Tidak ada? Oh ada. Oh mahasiswa baru. Sekalian perkenalan nanti Kak Ede dari Mas. Cek. Ya, terima kasih atas Abang yang beri kesempatan kepada saya mahasiswa baru. Ya, mahasiswa baru pada masanya ya. Ya, saya bersyukur sekali. Ya mungkin banyak teman-teman yang tidak mengenal saya. Halo Kak Joy. saya baru menyapa kakak pembimbing saya yang luar biasa. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bekerja di Ulu Mahakam. Dan baru tadi siang saya sampai, ya bersyukur semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yang saya mau saksikan tuh banyak sekali ya guys. Dan benar sekali ya yang tadi Kak Edna sampaikan, saya merenungkan dan dari setiap pujian yang kita nyanyikan di awal ibadah kita juga benar saya katakan ya amin gitu. Benar semua itu karena ingat kasih Tuhan gitu. Nah, dalam hidup kita, dalam kita menjalani hari-hari kita tuh banyak masalah ya guys. Cuman yang buat saya akhirnya bisa tetap berdiri tegak gitu ya. Alasan saya bisa berdiri tegak sampai saat ini karena saya punya Allah yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang keren banget gitu. Dalam hal pekerjaan saya di Ulu banyak karakter yang Tuhan izinkan saya boleh jumpai di sana, di mana teman-teman yang bekerja pasti tahu ya, bukan hanya di tempat pekerjaan saja tetapi di dunia sekolah atau di kampus juga pasti mengalami hal yang sama. Dan Tuhan izinkan saya pernah mengalami itu di dunia sekolah, kampus, dan bahkan waktu di tempat pekerjaan pun luar biasa sekali ya. Tuhan izinkan semuanya, saya mengalami banyak proses di sana, melatih emosi, melatih cara pandang saya terhadap seseorang kayak gitu. Apalagi dengan segudang tanggung jawab yang diberikan ibaratnya gitu ya. Kalau bisa jadi kadang bisa kayak fokus kita tuh bisa hilang teman-teman. Nah tapi waktu saya mulai capek gitu ya, waktu saya mulai kayak udah kayak bosan gitu ya, ada titik jenuhnya apa sih kerja gini setiap hari, besok turun pagi pulang sore ya, kalau sore kadang malam gitu ya, itu terus dilakukan gitu. Saya mulai merasa ini kayaknya nggak ada yang beres, harusnya saya menjalani hari-hari saya itu dengan sukacita dong gitu, dengan sesuatu yang ya yang saya tahu saya punya Tuhan, saya harus bersukacita. Kok saya
malah kayak gini ya, kok malah saya letih lesu kayak dan berbeban berat gitu. Dan disitulah saya sadar, Tuhan, saya introspeksi, Tuhan, Desi sudah mulai lelah Tuhan, Desi sudah mulai capek Tuhan gitu. Bapak saya tahu ini bukan yang Tuhan inginkan gitu. Tuhan tidak memberikan damai sejahtera Tuhan itu harusnya ada nih dalam diri saya, tapi saya tidak merasakan itu. Berarti saya harus datang nih sama si sumber damai sejahtera itu gitu, sumber kekuatan itu gitu. Jadi saya datang sama Tuhan itu, dan di hulu ya ibaratnya saya tidak punya rekan gimana ya. Kalau teman-teman di sini ada komsel yang langsung tatap muka, kemudian bisa punya rekan kiri kanan ya, bisa langsung WA dan sebagainya, bisa ketemuan. Di sana saya banyak belajar waktu dengan Tuhan kayak gitu. Jadi di situ waktu saya merenungkan, Tuhan gini ya, Tuhan izinkan saya ada di ujung ini, kadang sinyal yang gak bagus buat saya hubungi orang-orang, rekan-rekan saya. Kadang saya berpikir mungkin mereka sibuk gitu kan, saya mau sharing mungkin mereka sibuk kayak gitu. Jadi akhirnya Tuhan izinkan itu, dan saya hanya datang sama Tuhan itu saja gitu. Saya datang sama Tuhan, saya latih diri saya gitu. Saya bilang sama Tuhan, Bapak, saya nggak punya saudara rohani di sini, namun saya punya Engkau gitu. Nah, saya cuma punya Tuhan aja. Tuhan, saya cuma punya Tuhan aja gitu. Dan hari-hari saya libatkan Ia gitu dalam keseharian saya. Waktu saya di atas motor saya libatkan Ia. Waktu dalam pekerjaan yang luar biasa saya libatkan Dia. Saya sedang melatih diri saya, Bapak ada bersama dengan saya gitu. Saya nggak sendiri. Seperti yang Kak Etna bagikan, bahwa mengingatkan kita kembali bahwa setiap kita itu punya tujuan dan benar gitu. Saya kembali lagi ingat tujuan Tuhan, bahwa saya sudah ditebus Tuhan, saya dipilih Tuhan, saya ditempatkan Tuhan pada keluarga saya dengan kondisi yang seperti ini. Tuhan izinkan saya punya teman dengan lingkungan seperti ini, semuanya gitu. Sekolah sini, kuliah di sini, kemudian kerja di sini kayak gitu. Semuanya itu Tuhan pilih kayak gitu. Nah, Tuhan enggak kayak cap-cip-cup, enggak gitu, tapi semuanya itu punya tujuan gitu. Dan itu yang saya yakini, bahwa Tuhan punya rencana atas hidup saya. Dan bagaimana saya di kantor dengan teman-teman, saya belajar untuk yang tidak menghakimi. Saya belajar sekali teman-teman, dengan segala kekurangan dan sebagainya. Saya belajar banget yang tidak berkata-kata yang negatif kayak gitu. Maksudnya bukan memperkatakan sesuatu tentang seseorang. Saya sudah melihat, karakter ini kayak gini. Seperti yang tadi dibagikan Kak Etna, kita udah melihat seseorang seperti Paulus ya. Paulus sudah latar belakangnya bla bla bla. Kita udah tahu jahat sekali hatinya gitu. Tapi bagaimana hati Tuhan itu untuk memulihkan si Paulus nih tidak berdasarkan kamu jahat, aku gak mau, gak gitu. Tapi karena kasihnya karena kasihnya gitu. Jadi saya kembali lagi, kalau saya menghakimi, gimana Desi, emang Desi udah sesempurna itu ya gitu. Banyak hal yang saya lihat Tuhan ubahkan hidup saya, luka saya, banyak hal ya yang buruk dalam diri saya yang hanya saya sendiri yang tahu. Dengan Tuhan, saya melihat Tuhan bekerja dalam hidup saya, Tuhan memproses hidup saya, dan saya nggak bisa dong menuntut orang yang saya temui itu yang kenapa kamu gini, langsung cut, kamu nih udah langsung di blacklist, nggak gitu. Kayaknya juga tadi ada nyinggung, mungkin kalau di kampus di mana ketemu orang yang karakternya bikin nyebelin kayak gitu ya. Dan saya ketemu itu bagaimana Tuhan tuh saya hanya melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan kepada saya gitu. Tuhan mengasihi saya, Tuhan menerima saya juga menerima rekan saya gitu. Bagaimana saya yang mau menyapa dia walaupun dia tidak mau menyapa. Haleluya. Bagaimana saya tetap memperkatakan hal yang baik terhadap orang ini walaupun teman-teman lingkungan saya sudah yang ngejudge orang ini nggak bisa berubah, orangnya memang seperti itu dan sebagainya. Tapi
yang saya tahu dia satu tim dengan saya nggak boleh kayak gitu gitu. Nah, dia sih kamu mau deh gitu, banyak lah ya hasutan kayaknya membela kita ya, ada rasa sisi kita tuh, ya kan, emang bener kan, tuh kan saya benar, ada rasa pengen kayak gitu ya teman-teman, kesempatan untuk saya tuh kayak, ya tuh kan bukan saya aja yang benar, tapi enggak gitu, bukan itu yang Tuhan kita mau gitu. Nah, bukan itu tujuan Tuhan gitu. Nah, Tuhan izinkan saya di situ. Tuhan kayaknya mau nyatakan kasihnya deh sama dia gitu. Saya ngelihat kayaknya anak ini banyak ngalami luka gitu ya. Jadi setiap perkataannya tuh kayak nyelekit banget gitu. Dan saya ambil waktu untuk berdoa buat dia, dan saya merasakan walaupun tidak sedrastis yang kayak saya berdoa amin besoknya langsung baik hubungan, enggak gitu teman-teman. Tapi yang saya lihat, saya merasakan gitu bahwa ya Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, bagaimana dia yang mulai walaupun cuman gitu saya bersyukur teman-teman, walaupun pulang ya, saya sebut namanya misalnya Andi namanya, Andi saya pulang duluan ya kayak gitu, sapa aja kayak gitu. Kalau teman-teman di kantor sudah nggak ada yang mau nyapa guys, tapi saya belajar gitu melepaskan kasih, kayak gitu. Selamat pagi Andi pulang duluan ya, kalau saya pulang kayak gitu. Awalnya dia nggak mau, tapi lama-lama ya kayak gitu. Luar biasa deh Tuhan kita, baik banget. Dan saya mau lebih lagi dari itu, kerinduan saya seperti apa Tuhan telah mengubah hidup saya, seperti apa Tuhan telah mengubah hidup kita semua. Saya rindukan orang yang saya jumpai dimanapun itu, baik keluarga saya, baik teman-teman saya, baik tempat pekerjaan saya, atasan, teman dan sebagainya, lingkungan saya boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus yang luar biasa itu. Itu kesaksian dari saya. Tuhan Yesus baik, terima kasih. Terima kasih buat kesaksiannya dari Kak Desi. Kalau ini dari mahasiswa baru, ada dari mahasiswa lama. Ada dari mahasiswa baru atau dari pelajar, ada yang mau kesaksian? Jadi dari mahasiswa, dari pelajar, dari Tom ada? Dari kiri? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita mempersiapkan persembahan kita. Ada yang belum dapat amplop persembahan, bisa angkat tangannya. Bila ada yang belum mendapat, sudah dapat semua ya. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita mau mendengarkan pengumuman sepekan ke depan. Saya persilakan kepada yang bertugas membawa pengumuman. Jangan lupa perkenalkan nama ya kan, asal. Shalom semuanya. Kurang ya Kak? Ulang ya. Shalom semuanya. Oke. Sebelum kita mendengar pengumuman, kita punya satu yel-yel nih. Kayak mana ya Kak Iran yel-yelnya? Oke, jadi kami mau ngetes kefokusan dan kesiapan teman-teman untuk mendengar pengumuman. Jadi kalau saya bilang siap dengar pengumuman, teman-teman sambil senggol kanan kirinya, siap, saya siap gitu ya. Bisa dicoba ya? Bisa? Ya. Oke, coba Kak Eca. Siap mendengar pengumuman? Siap, saya siap. Aduh, katanya anak muda, tapi gak gerak tuh. Mana ini? Katanya anak muda nih. Gerak dong, senggol kanan kirinya. Ulang ya. Siap dengar pengumuman? Siap, saya siap. Sekali lagi. Siap mendengarkan pengumuman? Siap, saya siap. Oke. Slay ya, slay. Oke, kita dengar pengumuman. Oke, pengumuman pertama. Mohon dukungan doa dan dana buat pembangunan gereja kita yang lantai 2. Jadi bagi yang bagi kerinduan gedung gereja kita ada lantai 2, bisa mohon dukungan doa dan dananya. Oke, selanjutnya.
Oke, jadi itu ada gambarannya ya untuk di lantai 2 itu sketsanya seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ada penyambutan maba. Oke, jadi bagi teman-teman yang punya kenalan atau keluarga atau mungkin teman-teman sebagai mahasiswa baru boleh ikut nih. Jadi di ibadah komsel sekaligus penyambutan maba di hari Selasa ini jam 6 sore. Tempatnya di tempat ini. Jadi jangan lupa diajak ataupun nanti datangnya juga tepat waktu ya. Oke, selanjutnya. Oke, dalam minggu ini akan diadakan lagi kelas kepemimpinan, diadakan pada hari Jumat 29 September pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam, bertempat di Gedung GKKDN Kristo atau di sini. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk kelas SMKS. Nah, jadi kelas SMKS terus dilakukan di hari Sabtu jam 4 sore dan tempatnya juga di tempat ini. Jadi buat teman-teman jangan sampai bolos, terus ikut ya untuk kelas SMKS ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini ada minat bakat. Dibuka kembali kelas tamborin bagi yang mau bergabung. Silahkan menghubungi Kak Iren. Jadi ini buat yang mau berminat atau yang belum bisa sama sekali tapi ada kerinduan mau tamborin, bisa ikut kelas ini setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Ya. Dan latihannya di tempat ini ya. Iya, Jam 10 pagi. Oke, selanjutnya untuk komsel pelajar atau pelayanan pelajar. Jadi di sini bagi teman-teman semua yang pelajar yang belum ada komselnya. Jadi ada 3 komsel di sini. Ada komsel Eklesia itu setiap Selasa, CP-nya Kak Catherine. Dan selanjutnya ada komsel Pelita setiap Selasa juga. Kontak pesannya juga Kak Sarah. Dan anak terang setiap Sabtu, CP-nya juga Kak Ulen. Jadi bagi teman-teman pelajar yang belum bergabung boleh bergabung di salah satu komsel ini. Oke, selanjutnya ada komsel remaja Pilihan Buah. Jadi bagi rekan-rekan yang belum memiliki komunitas, rekan-rekan pelajar, mahasiswa yang berdomisili di Lebakung, Lojanan dan sekitarnya bisa bergabung di komsel remaja Pilihan Buah. Itu setiap hari Jumat jam 5 sore bertempat di rumah Bapak Husin. Kontak personnya ada Tante Monica Uli. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada komsel mahasiswa. Nah, ini bagi setiap mahasiswa yang belum join komsel, di sini ada 12 komsel. Di situ sudah ada CP yang tertera, salah satunya boleh teman-teman hubungi atau ikut atau menghubungi kakak yang mengajak tadi ikut ibadah di sini. Oke. Dan komselnya juga diadakan setiap Selasa jam 7 malam biasanya, komsel kecil. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada Tom Community. Nah, ini bagi karyawan muda, teman-teman mahasiswa akhir juga yang skripsian ataupun yang baru lulus. Boleh nih join di ibadah Tom. Nah, diadakan biasanya setiap Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Tapi untuk minggu ini akan diadakan di rumah Bang Roni, Manalu, alamatnya di Jalan Batu Cermin, Perum Sempaja Indah, Permai nomor 47. Oke, selanjutnya untuk mengingatkan setiap kita minggu depan ada perjamuan kudus pada tanggal 1 Oktober 2023. Oke, selanjutnya ya pengumuman minggu depan ibadah kita masih sama 2 kali. Untuk ibadah raya umum itu untuk orang tua dan karyawan pukul 9.00 WITA atau jam 9 pagi sampai selesai. Untuk youth, pelajar, mahasiswa dan profesional muda itu pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore sampai selesai. Oke, dan yang terakhir yang paling penting juga nih, ada teman-teman yang baru join di ibadah sore hari ini. Ada? Kalau ada bisa angkat tangan. Ada? Yang baru ibadah sore hari ini, ikut ibadah. Ada, kiri ada? Tengah? Kanan? Oh, kayaknya belum ada ini, Cak. Oke, itu saja pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Terus diingat ya, terima kasih, saya Iren. Saya Eca. Tuhan Yesus memberkati.
Demikian pengumuman sepekan ke depan. Saatnya kita memberi persembahan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Syukur kepadamu Tuhan. Kita mau katakan bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Sama-sama kita mau katakan, yuk. Akulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Jujur kasihan pujamu, tetap teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanku, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, ku katakan Tuhan Rajaku. Kami bersyukur. Sama-sama lagi kita katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Kau yang berjaya, berjaya. Kita mau sama-sama mau mengagungkan Tuhan. Sama-sama kita melompat bagi Tuhan. Yuk. 1, 2, 3. Akulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Jujur kasih anugerah-Mu, tetap teguh. Perbuatanku, Kau penyelamatku. Kasih-Mu tiada tara, agunglah. Akulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Masyurlah perbuatanku, Kau penyelamatku. Kasih-Mu sama-sama kita katakan, oh Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Amin. Oh Kau yang berjaya, sujud. Sekali lagi katakan, Kau yang berjaya.
katakan kau Tuhan rajaku. Haleluya. Yes. Oh. Amin Tuhan. Kami mau terus tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau terus muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, nama-Mu ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal. Mari kita katakan sama-sama. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Katakan lagi saudara. Allah Roh Kudus, Allah Roh, amin. Jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal. Sekali lagi dengan sepenuh hati katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan, amin. Jesus Christ, you are everything God.
Kudus yang sudah ada di dalam hati setiap kami, dan kami percaya akan membawa kami menjadi orang-orang yang besar, akan membawa kami menjadi bangsa yang besar. Apapun yang kami perbuat akan berhasil. Apapun yang ketika kami ada di tempat itu, kesejahteraan terjadi di tempat itu, di kampus, di tempat kerja, di sekolah. Kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang besar terjadi. Kemuliaan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Dan kami akan tercengang dengan pekerjaan Tuhan. Dan sampai akhirnya Engkau dimuliakan di tempat itu, di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Terima kasih untuk praise and worship, di mana kami memuji dan memuliakan Engkau, dan kami percaya malaikat surga juga turut serta memuliakan Engkau malam ini bersama-sama dengan kami, dan Engkau juga bangga memilih kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa dan kami juga berterima kasih untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami. Biarlah firman itu melekat di dalam setiap kami dan menrema di dalam kehidupan kami. Pikiran kami, kehendak kami, semuanya Tuhan tunduk dengan firman yang sudah disampaikan. Kami juga berdoa buat persembahan Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini juga dapat membawa pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalamnya, baik misi, baik kegiatan-kegiatan yang lain Tuhan. Dan kami rindu semuanya membawa berkat juga bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, silakan angkat kedua tanganmu saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka dari itu pulanglah dengan damai sejahtera daripada Tuhan, dan engkau tiba di tempat engkau berada, baik kos, baik rumah, dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Sehingga besok ketika engkau kembali beraktivitas, engkau kembali bekerja, engkau kembali kuliah, engkau kembali sekolah, penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat malam yang indah ini. Dalam nama Yesus mari kita sama-sama katakan amin. Salam kanan kiri, bilang jaga hubungan pribadi dengan Tuhan.